أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin, alhamdulillah pagi ini kita kembali berada di masjid. Atas izin Allah, kita akan menjelaskan ulasan Al-Quran tentang manusia. Nah, di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk menjelaskan manusia. Yang pertama, al-basharu. Yang kedua, al-insanu. Dan yang ketiga, an-nasu. Ketiga-tiganya dalam bahasa Indonesia berarti manusia. Tapi ketika kita menelusuri ayat secara mendalam, ternyata ada perbedaan. Bagaimana menjelaskannya? Al-bashar, al-insan, an-nas. Mari kita sama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan manusia dengan menggunakan kata al-basharu, Allah ingin menjelaskan manusia itu makhluk biologis, makhluk yang memiliki fisik, memiliki struktur, memiliki sistem pencernaan, sistem hormon, dan seterusnya. Betul-betul manusia itu hidup, tumbuh, kembang, lalu tua, mati, sakit, biologis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manusia dengan menggunakan kata al-insan, dan ini menjadi nama surat ke-76 itu al-insan, Allah ingin menjelaskan manusia itu punya struktur dalam. Itu aspek psikologis, kaitan dengan pikiran, kaitan dengan perasaan, kaitan dengan kesedihan, gelisah, senang, susah, kecewa, stres, depresi, putus asa. Itu masalah-masalah psikologi. Dan terakhir, ini juga jadi nama surat, An-Nas. Ketika Allah menjelaskan manusia dengan menggunakan kata An-Nas, itu Allah sedang menjelaskan manusia itu makhluk sosiologis, yang artinya dia tidak bisa hidup sendiri. Untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk manusia yang punya amal soleh, tidak bisa sendiri. Dia harus kerjasama, harus kolaborasi, harus berdampingan. Tapi konsep sosiologisnya berbeda dengan konsep sosiologis yang sekuler. Saya akan jelaskan dulu. Kalau dalam konsep sosiologis sekuler, itu ditekankan manusia butuh kepada sesama manusia. Kalau dalam Al-Quran, bukan hanya manusia dengan manusia. Nomor 1, manusia butuh penciptanya, Allah. Manusia ingin jadi orang baik, ingin selamat, ingin bahagia, ingin tinggi harkat martabatnya, ingin terhormat, berhubungan dengan yang menciptakannya. Iman, ibadah, menghadap, mendekat, Allah dirasakan kehadirannya dalam sanubari kita. Setelah itu, tunjukkan kamu berhubungan dengan manusia, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan yang beda, dengan yang satu agama, ini saudara dunia sampai akhirat. Dengan yang beda agama, ini hanya saudara kemanusiaan, hanya saudara sebangsa, berlaku di dunia saja. Sepanjang mereka tidak mengusir kita, tidak mengusir muslim, tidak membunuh muslim. Tapi kalau mereka tidak jujur, kita hadapi, gagah, berani, gentle. Apakah hanya manusia dengan manusia? Tidak. Satu lagi yang Allah tekankan,
manusia dengan alam. Jadi ada tiga. Manusia itu konsep ketergantungannya, kerjasama dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan alam. Alam dibagi lagi. Ada alam yang alamiah, yang natural, rawat. Ada alam yang sudah direkayasa menjadi lingkungan hidup. Ada alam yang kemudian perpaduan naturalnya masih ada, rekayasanya masih ada. Semua harus disikapi. Yang sudah rekayasa seharusnya dirawat, kembalikan lagi kepada yang natural. Yang natural juga boleh dikembangkan, tapi tidak dirusak. Itu, begitulah kira-kira alam ini melahirkan konsep tentang lingkungan hidup. Itu. Nah, sekarang kita akan ambil ya. Karena ini durasinya dirancang untuk 2 jam kuliah ini, dan sekarang di sini hanya 1 jam, berarti harus agak diringkaskan nih ayat-ayatnya. Tapi tidak mengurangi penjelasan tentang 3 konsep dasar. Kita ikut keputusan manajemen. Kita hormati. Nah, inilah ayat yang menggunakan kata basyarun. Ini surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda Allah berkuasa, di antara tanda-tanda kekuasaannya, bahwa khalaqakum, dia telah menciptakan kamu. Dia itu Allah. Min, dari turub. Turub itu bisa tanah, bisa debu. Summa, kemudian idan, ketika telah tercipta, antum, kamu basyarun, kamu basyar, kamu manusia. Nah, manusia yang dimaksud di sini, kamu tercipta dari tanah, ada unsur-unsur tanah, ada unsur udara, ada unsur api, lalu kamu tumbuh kembang, basyar. Ini ya biologis. Tantasirun itu menyebar, bisa menyebar kehidupannya, bisa menyebar populasinya, bisa bertambah jumlahnya. Tantasirun itu. Pertama, berkembang biak, tantasirun. Kedua, manusia memiliki mobilitas. Nggak diem, dia bergerak. Ada yang bergerak nggak pulang-pulang. Orang Sukabumi udah 44 tahun tinggal di Ciputat, nggak pulang-pulang. Udah. Itu itu tantasirun. Yang berikutnya masih masalah biologis. Ini surat Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan libasyarin, manusia yang makhluk biologis itu, min qablika, sebelum engkau Muhammad, al-hulda, tidak ada yang hulda, yang abadi di dunia, yang terus menerus, saja tidak. Jadi manusia itu ya bagaimanapun, saya hidupnya dengan gagah, perkasa, hebat, ujungnya koin itu mati. Nah, ini kematian itu bagian dari rangkaian biologis, lahir, tumbuh, kembang, mati. Nah, sekarang kita sudah di mana? Ya, hidup, sudah lama hidupnya, ya menunggu kematian. Apa imita faumul khalidun? Apakah ketika manusia mati, apakah dia akan terus saja mati? Tidak. Akan hidup, tapi pindah tempat, pindah alam, dari alam fisik ke alam rohani. Kullu nafsin, setiap manusia yang bernyawa, makhluk, za'iqatul maut, akan merasakan mati. Ini masalah biologis, tapi ditekankan. Ada hidup, ada mati. Setiap yang memiliki kehidupan akan merasakan kematian. Wa nabluwakum, dan kami menguji manusia. Ketika manusia memenuhi kebutuhan biologisnya, butuh makan, butuh minum, sehat, sakit, diuji, bisyar. Syar itu dengan yang buruk, sakit, lemas, cemas, miskin, itu syar.
Wal khair, khair itu kebaikan, jaya, untung, menang, sehat, gagah. Fitnah, semua cobaan. Wa ilaina, dan hanya kepada kami turja'un, dikembalikan. Karena itu ketika meninggal, Allah meminta kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makhluk ini diciptakan, sekarang saatnya dikembalikan, dicabut ruhnya oleh Allah. Tidak ada yang bisa menolak. Tuh. Yang ketiga kaitan dengan Rasul. Rasul juga basar. Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia, yang disebut dengan manusia insan kamil, manusia sempurna. Rasulullah tetap saja itu basar. Ini surat Al-Kahfi ayat terakhir. Qul, katakan Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku Muhammad bin Abdullah, ini aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Basarun, manusia, mislukum, seperti kamu. Kamu makan, aku makan. Kamu tidur, aku tidur. Kamu punya keturunan, punya pasangan, aku juga. Aku berjalan di pasar. Ya, berjalan di mall, kalau sekarang mungkin diganti. Kalau itu kan dalam Al-Quran sebut yamshi fil aswaq. Tapi bedanya apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Innama ilahukum, sesungguhnya Tuhan kamu ilahu wahid, Allah yang satu, yang esa. Yang lain itu bukan Tuhan, bukan. Tapi oleh manusia-manusia yang hatinya tertutup, diyakini Tuhan, dianggap Tuhan, padahal bukan. Itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, fa'yamal amalan soleh, lakukan amal soleh. Wala yusyrik, jangan menyekutukan Allah bi ibadati rabbih, dalam beribadah kepadanya, ahadan, dengan seorang pun, dengan sesuatu pun. Jadi intinya Muhammad dasar. Makanya ada puisi, ada syair. Muhammadun basharun walaysa kal bashari. Muhammad manusia, tapi bukan sembarang manusia. Gitu. Nah sekarang al-insan, yang secara bahasa artinya lupa. Nah, lupa itu juga fenomena psikologi. Al-insan dari kata nisyan. Nisyan tuh hirap, lupa, lali, poho. Kata apa? Al-insan. Ini kata kuncinya. Al-Quran menyebutkan manusia itu la ya'usun, putus asa. Ya, manusia itu sering putus asa, putus harapan. Asa itu harapan yang membuat orang punya kehidupan untuk perubahan, untuk perbaikan. Kapur, sering ingkar. Kapur itu bukan kapur tulis, sahabatnya Pak Guru tempo dulu, bukan. Sekarang pas sahabat gurunya sepidol. Itu satu itu. Apalagi Yaun sering senang, berlebih-lebihan dengan harta, dengan jabatan, dengan sehat, dengan kekuasaan. Fakhur, bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, bangga dengan kekuasaan, bangga dengan kekayaan, dengan harta, dengan satu sosial. Fir'aun, pemimpin orang-orang yang demikian, saking bangganya dia menyebut dirinya, aku Tuhan bangsa Mesir. Gitu. Apalagi dahana suka meminta, merengek, memohon kepada kami dijambihi, ketika dengan tidur, au qaidan, atau berdiri, au qaiman, atau qaidan duduk, qaiman berdiri. Kalau susah, kalau sedang bermasalah, merengek-rengek, memohon kepada Allah dengan lijambih itu, ketika tidur, ketika duduk, ketika berdiri. Gerakan manusia cuma 3 intinya.
Manusia itu bergerak, intinya cuma 3. Tidur, duduk, berdiri. Kalau susah, Fir'aun pun ketika susah, mohon sama Allah, Fir'aun. Apalagi, innal insana, sesungguhnya manusia khuliqa, diciptakan halu'ah, mengeluh. Tidak melihat cahaya, tidak melihat harapan, tidak punya harapan, tidak melihat potensi, tidak melihat kelebihan, tidak melihat aku lebih baik. Bagaimanapun juga masih ada orang yang segala-galanya di bawahku. Kesusahannya, kemiskinannya, kesulitannya tidak terlihat. Yang ada adalah mengeluh, lalu melahirkan sikap yang pesimis, lalu putus asa. Idza masahu syarru, apabila dalam kata itu tertimpa tanda, tertimpa yang buruk, saya doa, semakin dalam keluhannya, semakin putus asa. Wa idza masahu khairu, dan apabila ditimpa oleh kebaikan, manu'a, berubah jadi manusia yang sangat individualistik, koret, merepet, cap jahe. Apa maksudnya? Bakhil, egois, tidak mau berbagi, tidak mau peduli. Begitu. Nah, ini semua yang tadi itu disebut pada surat Hud ayat 9-11, disebut pada surat Yunus ayat 12, disebut ini hanya ingin ceritakan di sini. Ketika menerima adab, Fir'aun pun mohon. Fir'aun yang mengaku dirinya sangat super, hebat, lalu sampai merasa dirinya bukan manusia, tapi Tuhan. Ternyata ketika berhadapan dengan masalah, ketika diuji oleh Allah, dia meminta, Musa, ud'u lana rabbak bima ahida indah. Kira-kira itu artinya, Musa, tolong dong, doakan kami kepada Tuhanmu seperti yang dijanjikan padamu. Lain kesyafa'an rizza, kalau pandemi ini hilang dari kami akan beriman kepadamu, kami akan membebaskan Bani Israel. Karena Bani Israel itu dijajah oleh Fir'aun. Fir'aun itu kelompok minoritas dari suku Kipti, Kopti. Bani Israel itu mayoritas, jadi minoritas menindas mayoritas. Minoritasnya suku Kopti atau Kipti dalam bahasa Arab, mayoritasnya Bani Israel di Mesir itu. Kenapa Bani Israel berada di Mesir? Panjang ceritanya. Berawal dari Nabi Yusuf yang dicemplungkan sumur oleh kakak-kakaknya, diambil oleh pedagang, dijual kepada orang kaya, pejabat tinggi di Mesir, gitu. Lalu Nabi Yusuf menjadi pejabat di Mesir dan terjadi krisis pangan di Palestina. Lalu putra-putra Nabi Yakub itu mengikuti adik-adiknya. Untuk apa? Ya, sedang krisis pangan itu mencari kehidupan, mencari perlindungan untuk kelangsungan hidup. Begitu singkatnya. Nah, apa saja adab yang dirasakan oleh Fir'aun? Inilah yang dirasakan Allah timpakan kepada Fir'aun ini. Yang pertama topan, atupan. Ini surat Al-A'raf ayat 103. Yang kedua al-jarod, belalang di mana-mana. Buka lemari ada belalang. Tuh. Di meja makan ada belalang, terus saja, nggak bisa kan? Yang ketiga kutu, yang keempat katak, yang kelima darah. Nah, yang paling repot yang kelima, masak air bersih, begitu matang akan diminum berubah jadi darah merah. Cari sumur untuk air minum, bersih airnya, begitu diangkat darah merah. Lari ke sungai, mengalir bersih, begitu diambil merah darah. Dalam kondisi seperti ini, Fir'aun
Musa, tolong berkumpul di istanaku. Diundang ke istana Nabi Musa baik-baik supaya berdoa dengan janji akan beriman dan janjinya akan membebaskan, karena yang diminta oleh Nabi Musa, kamu beriman sama Allah, bebaskan Bani Israel. Apa yang terjadi di ayat 135? Fir'aun berbohong ketika azab berlalu. Jadi kalau penguasa suka bohong, itu Fir'aun, bukan yang sekarang. Saya selalu cerita yang Mesir, ini yang ayat Al-Quran. Kalau yang sekarang tidak tahu, bapak-bapak lebih paham lah. Ini selalu cerita yang dulu. Ini Al-Quran. Gitu kira-kira. Sabar. Dan ada Musa yang memperjuangkannya. Nabi Musa itu ikon perubahan, ikon perbaikan. Nabi Musa kolaborasi dengan abangnya Nabi Harun. Kolaborasi soal biasa, silahkan kerjasama, samakan persepsi, samakan langkah untuk menghadapi Fir'aun. Itu Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kita mau bersikap udah siapa? Mau ikut Fir'aun, itu tentu saja akan mendapatkan kekayaan yang melimpah. Fir'aun tuh punya konglomerat, Korun, punya pejabat yang Haman tuh menteri segala urusan, itu Haman itu. Iya. Begitu. Kapan-kapan kuliahnya khusus tentang Fir'aun saja. Karena kita kan berpacu dengan waktu. Nah, ini ayatnya tadi yang sudah diuraikan. Manusia itu suka mengeluh, berkeluh kesah, kikir. Tidak akan saya baca, kan tadi sudah diambil bagian. Nah, sekarang sudah masuk ke bagian yang ketiga, Anas. Kok cepat? Bukan soal cepat, bukan lambat. Soal sudah dijelaskan. Nah, seperti tadi, dalam Anas itu konsepnya sosiologis. Yang intinya, sosiologis itu manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak bisa menjadi orang yang baik kalau hidup menyendiri dan sendiri. Harus ada kerjasama. Hanya dalam konteks sosiologis itu induk dari ilmu-ilmu sosial, itu hanya ditekankan manusia dengan manusia. Sedangkan Al-Quran yang pertama itu tarik dulu ke atas. Nih, Anas nomor 1 ke sini dulu, ke atas dulu, ke Allah. Kenapa Allah? Kan yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan alam Allah. Konsep kok sosiologinya gitu? Tunggu dulu, ini Al-Quran. Kan saya sering kok sosiologinya gitu Pak Asep? Tunggu, sabarlah, jelaskan dulu nih. Gitu. Sosiologis itu manusia, makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Siapa yang paling dibutuhkan oleh manusia? Allah. Maka nomor 1 relasinya kepada Allah. Setelah dia beriman, meyakini, menghadap, lalu buktikan dong imanmu kepada manusia. Kamu bisa kerjasama, kamu bisa kolaborasi, kamu bisa saling berbagi dengan manusia. Tapi kamu kan tinggal di alam. Kamu butuh air, kamu butuh udara, kamu butuh makan, kamu butuh minum. Semua tersedia pada alam. Alam itu diam, tapi menentukan. Ketika dia dilukai, dia tidak marah. Ketika dia diambil, dia tidak marah. Ketika diubah fungsinya, hutan lindung menjadi hutan produksi, dia diam. Karena alam tidak tercipta. Alam itu tidak hanya ada geraknya pun juga tidak terlihat. Padahal geraknya tasbih.
tidak bergerak bebas seperti manusia, tidak, walaupun ada geraknya mengikuti hukum-hukum alam, geraknya itu. Ya, tapi kalau diganggu, dia menuntut air, misalnya air, ini salurannya diubah, rawa, itu tempat air berada, penyimpanan air, untuk apa? Ini supaya manusia mendapatkan kesejukan dari air, bisa mendapatkan persediaan. Tapi diubah, diuruk, jadi lahan, lalu di atas lahan dibangun. Nanti air akan lewat, dia mencari mana tempat aku lewat. Ditemukan di rumah, masuk aja ke rumah. Oh, sudah jadi komplek, community, masuk saja. Oh, sudah di jalan, masuk saja. Tidak mau tahu, karena dia akan mencari tempat yang rendah, kemana aku harus mengalir. Terjadilah bencana, terjadilah banjir. Tuh. Lalu kemudian manusia bermasalah. Nah, inilah balasan dari Allah. Kamu memperlakukan alam dengan sewenang-wenang. Kamu menghilangkan keseimbangan. Kamu menghilangkan fungsi-fungsi yang Allah ciptakan. Maka kamu merasakan akibatnya. Karena itu Allah berfirman, sesungguhnya kerusakan di bumi itu karena tangan-tangan kamu. Gitu. Gimana caranya? Mari kokohkan iman kepada Allah. Lalu jadi pribadi yang betah beribadah. Membangun harmoni dengan sesama. Alam dirawat, alam dimanfaatkan. Tapi alam itu mengambil, seharusnya dalam teori lingkungan, kamu menebang 1, menanam 100. Itu. Nah, sekarang yang terjadi apa? Menanam 1000, tidak ada satupun yang ditanam ulang. Hancur. Saya coba naik pesawat itu dari Banda Aceh lalu menelusuri Sumatera seperti pala botak. Itu kelihatannya seperti pala botak. Jadi hijaunya alam itu sudah gundul-gundul gitu. Baik, sekarang mana ayatnya? Nah, ini ayatnya surat Al-Baqarah ayat 21. Perintah agar manusia beribadah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Anas itu manusia secara universal. Tidak dibedakan dari sisi warna kulit, tidak bisa dibedakan dari ras, warna kulit, tidak bahasa, budaya, agama, umum sajalah. Anas itu ketika Allah menyapa dengan anas, selain berarti sosiologis lagi, tapi bersifat umum, menyeluruh, universal. Oh, budu robbakum, beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Beribadah itu ada dasar, yaitu kepercayaan. Kalau kepercayaannya kuat, disebut keyakinan. Jadi titik tolak ibadah itu iman, yakin. Lalu dia beribadah. Ketika beribadah, menghadap dengan tulus, dengan ikhlas, maka disebut mukhlisin. Ketika beribadah, terasa Allah itu bukan sekadar ada, tapi terasa keberadaannya dalam hati. Maka ada getaran. Itu. Inilah yang dimaksud dengan manusia sedang berhubungan dengan penciptanya. Setelah itu nanti dia diminta berhubungan dengan sesamanya. Manusia. Lalu tadi melindungi, melestarikan, mengembangkan, merawat secara proporsional tentang alam tempat dia hidup. Walladzina min qablikum alladzi khalaqakum, maaf tadi kalimat, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bisa melindungi diri takwa itu dari bencana. Jangan sampai kamu jadi pribadi yang bencana,
bencana di dunia, bencana di akhirat. Mana yang paling berat? Di akhirat, karena nggak bisa balik lagi ke dunia. Gitu. Nah, kemudian juga Allah sedang menjelaskan. Nah, ini betul-betul sedang menjelaskan manusia dengan manusia. Kalau tadi manusia dengan Allah, ya ayuhan nasu, anas juga nih. Inna sesungguhnya kami khalaqnakum telah menciptakan kamu min zakarin laki-laki wa unsa dan perempuan. Ini berpasang-pasangan. Karena itu kamu jangan mengubah orientasi seksual, dan seksual itu memang ada orientasi seksual. Contoh orientasi seksual yang benar, laki-laki tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki. Ini orientasi yang benar. Tiba-tiba muncul umat Nabi Lut, orientasinya error. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Nah, diingatkan oleh Allah, kamu sudah mulai mengingkari jati dirimu. Padahal itu untuk kebaikan. Tapi ketika orientasi benar, cuma salah cara. Oh, kamu melakukannya tanpa aturan, kamu melakukannya tanpa bimbingan, kamu melakukannya tanpa syariat. Kamu seperti hewan, kamu seperti ternak. Masa melakukan hubungan badan dengan bebas begitu? Itu. Ingat, waja'alnakum, dan kami telah menjadikan kamu syu'uban. Syu'ub itu berbangsa-bangsa. Tentu saja berdasarkan ras. Kalau ditelusuri, berasal dari 4 orang putra Nabi Nuh. Yang 1 sih tenggelam, yang 3 saja. Wa qabaila, struktur Timur Tengah ini, kabilah-kabilah di Timur Tengah, struktur masyarakat itu dibagi menjadi ada unit terkecil, namanya usroh, keluarga. Itu struktur terkecil. Itu usroh. Ya usroh. Jalan semua. Tapi kalau keluarga ini keluarga besar, disebut ailah. Ini keluarganya keluarga besar. Tapi kalau sudah lebih besar lagi, Bani. Namanya Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Auf. Nah, dalam Bani itu sudah ailah, sudah terbawa, usroh sudah terbawa. Nanti kalau lebih besar itu kabilah, qabail. Lebih besar lagi, syu'ub, bangsa. Itu. Nah, itulah manusia dengan manusia. Lita'arofu, supaya kamu saling mengenal. Ada pelajaran tentang pengenalan budaya, pengenalan bahasa, pengenalan kebiasaan. Tapi Allah tekankan, kamu akan merasa bangga, terhormat, mulia. Cuma Allah sadarkan, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Mulai dari unit terkecil usroh, yang kedua ailah, yang ketiga bani, yang keempat kabilah, yang kelima syu'ub, bangsa. Yang paling indah menurut Allah atqakum, yang paling bertakwa. Gitu. Nah, ini ditarik, sedang sosiologis. Lalu mana lagi ayatnya? Oh, ternyata ini surat Al-Maidah ayat 97. Ja'alallahu al-Ka'bata, Allah telah menjadikan Ka'bah al-Baita, jadi Baitullah al-Haram yang mulia. Jadi ada simpul-simpul tempat manusia ngumpul. Ada titik kemana manusia menghadap dan menjadi arah. Lalu kemudian titik itu tempat berkumpul. Titik itu menjadi epicentrum. Lalu manusia datang berbondong-bondong dari berbagai pojok, lalu berkeliling di situ, bertawaf seperti malaikat tawaf di aras. Aras itu kalau ditarik ke atas satu garis dengan Ka'bah. Untuk apa? Qiyamal linnas, supaya manusia qiyam, tegak terus dalam tauhid,
menghadap Allah melalui menghadap ke Baitullah. Baitullah bukan segalanya, itu makhluk. Menghadapnya kepada Allah, tapi titik simpel, ya. Titik epicentrumnya Ka'bah. Bagaimana saya nggak sanggup datang? Nggak usah khawatir. Cuma yang mampu saja yang diwajibkan datang ke situ. Dan sekali sudah cukup, nggak usah berulang-ulang. Kita. Wasyahrul haram, ada bulan-bulan tertentu yang kemudian tidak boleh melakukan permusuhan, tidak boleh mengganggu alam. 4 bulan dalam setahun itu harus damai. 4 bulan itu bulan ke-7, namanya bulan Rajab. Lalu setelah itu bulan ke-11, namanya bulan Dzulqa'dah. Lalu bulan 12, bulan Haji, dan bulan 1 Muharram. 4 bulan dalam setahun masyarakat Mekah menciptakan kohesi damai di depan Ka'bah. Kenapa oleh Al-Quran diakui dan dibenarkan? Karena Al-Quran minta sepanjang tahun damainya, seumur-umur. Orang Mekah bisa damai 4 bulan, lumayan modal, tinggal 8 bulan lagi. Jadi budaya-budaya itu semuanya ditolak. Ini kan budaya damai. Islam datang untuk damai, sudah diakui, dibenarkan. Kenapa sih Al-Quran menerima tradisi jahiliyah begitu? Ini kan tradisinya bagus, damai, rukun, salam. Kenapa kan cuma 4 bulan? Lumayan. Tinggal 8 bulan lagi. Kalau Islam ingin 12 bulan, seumur-umur. Tapi lumayan. Gitu. Untuk apa ciptakan damai? Apakah damainya muslim dengan muslim saja? Tidak. Pertama muslim dengan muslim dulu. Setelah itu yang beda agama diakui. Tapi lagi-lagi kamu hanya dulur kemanusiaan, kamu hanya dulur kebangsaan. Tidak masuk ke wilayah akidah dan ibadah. Jangan diganggu. Ini toleransi kebablasan, menghancurkan sendi-sendi relasi antar agama. Hasilnya Islam bukan, Katolik bukan kalau dicampur itu. Emang cendol. Cendol Bandung maraos. Ya. Gitu kira-kira Pak. Jadi jangan khawatir Pak. Sebelum jam 6 mentari pagi sudah muncul. Senyum membawa kedamaian, senyum membawa kebaikan. Tanda pengajian sudah bisa diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kita masih punya waktu sampai jam 6 untuk mendialogkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya itu diskusi kesempatan Bapak-Bapak dulu untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, silakan. Mangga Pak Siregar, mangga. Pokoknya semua bahagia maksud saya. Monggo, bisa mangga, bisa monggo, ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Bapak Asep memberikan pencerahan kepada kita bersama. Kami hanya ingin mohon penjelasan Ustadz mengenai bahwa kita ini dulu dibimbing yang dari beliau-beliau yang utusan Allah. Yang kalau tidak salah dari yang kami baca secara umum ada 124 atau 144 ribu Nabi Ustadz ya. Mohon kami, nah nanti masalahnya adalah ada tulisan-tulisan kita lihat bahwa seperti di katakan di Amerika Tengah ada semacam apa candi atau stupa atau batu-batu dan sebagainya, dan kemudian juga yang dikaitkan dengan seolah-olah itu satu tafsiran bahwa dulu pernah ada tanda kutip Nabi
Kemudian kalau nggak salah itu Zakir Naik pernah menyatakan bahwa ada kitab, di dalam kitab, apakah itu Hindu atau Buddha, di dalamnya itu ada dinyatakan semacam nubuah tentang akan datangnya seorang nabi. Nah, ini dari keterkaitan sekian ratus ribu nabi ini, bagaimana sebenarnya dulu di luar daripada yang 25 nabi yang diturunkan kepada kita manusia, hubungannya dengan tadi ada tanda-tanda atau bukti-bukti sejarah seolah-olah yang dikait-kaitkan dengan utusan yang diturunkan di lokasi-lokasi, mungkin berbagai lokasi, mungkin tidak hanya di Jazirah Arab saja, mungkin di tempat lain begitu. Itu mungkin pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan dulu tentang datanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, para nabi itu ada yang kami sebutkan, ada yang tidak kami sebutkan namanya. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Yang dikisahkan, disebut namanya dalam Al-Quran itu hanya 25. Saya sedang mencari hadisnya, tapi belum berhasil. Lalu dalam hadis disebut Nabi itu jumlahnya 124.000. Rasul jumlahnya 313. Ada perbedaan pengertian Nabi dan Rasul. Singkatnya saja, seorang Rasul, seorang yang mendapatkan wahyu, lalu mendapatkan tugas untuk tabligh, menyampaikan, lalu mengajak dakwah, lalu membimbing umat. Jadi menyampaikan dulu, setelah disampaikan ajaran Allah itu, lalu diajak untuk menerima, membenarkan, setelah masuk, lalu dibina. Namanya irsyad, bimbingan. Tuh, jadi tabligh, dakwah, irsyad. Menyampaikan, itu tabligh. Mengajak, itu dakwah. Membimbing, itu irsyad. Itu dulu. Nah, hadirin, Nabi ini dimulai dari yang paling awal, itu Nabi Adam alaihissalam. Beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi umatnya sedikit, Bani Adam, putra-putra Adam saja dulu. Karena itu Allah mengambil jalan percepatan dengan cara setiap ibu Hawa hamil itu kembar, dan kembarnya berpasangan, laki-laki, perempuan. Kenapa berpasangan terus? Ini percepatan upaya penduduk cepat banyak. Itu gambaran disebut tergambar. Lalu Nabi ini datang yang 124.000. Oh, Nabi itu mendapat wahyu, lalu kemudian mengikuti Rasul yang mendapatkan wahyu, lalu melahirkan agama. Nabi jadi semacam pendukung Rasul. Itu jumlahnya 140.000. Nah, Nabi ini jumlahnya banyak, tetapi intinya mengajarkan satu ajaran. Apa intinya? Ada 7 intinya. Yang pertama yang diajarkan oleh para nabi, para rasul itu seluruhnya, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. 1, mengajarkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Ilah itu ilahinnas. Allah yang menciptakan, dan Allah yang berhak diibadati oleh manusia. Ajaran yang kedua, la na'budu illa iyyah, tidak ada ibadah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Tidak ada ibadah itu apa? Pengabdian, persembahan.
Tidak boleh manusia kepada manusia, manusia kepada jin, manusia kepada setan, manusia kepada alam. Tidak boleh. Itu setara, sama-sama makhluk. Hanya kepada Allah saja Al-Khaliq. Yang ketiga, wala nusyrika bihi syai'an, jangan dicampur. Kamu yakin Allah yang menciptakan, tapi kita minta tolong, kamu minta tolong ke Nyi Roro Kidul, kamu minta berlindung dari banjir kepada Mbah Merapi. Ini kasusnya Yogyakarta. Gitu, jangan. Kamu ingin berlindung dari bencana dengan bawa jimat yang kamu pasang menjadi ikat pinggang kamu. Kamu tempelkan di pintu rumahmu. Kamu tanam di halamanmu. Itu semuanya Allah marah. Karena kamu menjadikan Allah Anda rival. Saingan. Kompetitor. Itu harus. Yang keempat. Walayat taida ba'duna ba'dun arbabun. Jangan mempertuhankan sesama makhluk, sesama manusia, sesama makhluk. Tadi jin, setan. Kenapa jin setan? Yang paling banyak disembah itu setan atau jin. Dua, ada juga yang menyembah malaikat, tapi sedikit. Nah. Yang kelima, keyakinan ada kehidupan setelah mati. Yang keenam, ada pertanggungjawaban di akhirat itu. Lalu yang ketujuh, ada tempat untuk memberikan penghargaan, apresiasi kepada yang beriman, kepada yang beribadah, kepada yang melakukan amal-amal soleh. Sebut surga. Ada pembalasan yang setimpal dengan kekufurannya, dengan pengingkarannya. Itu neraka. Nah, inilah yang disebut titik temu kalimatun sawah. Gitu. Sama itu. Dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman tuh, itu ajarannya. Tentu ada tambahannya, tapi yang pokoknya itu tadi. Pokoknya. Itu. Lalu ajaran itu ada yang tertulis dalam kitab. Kitabnya hanya 4. Padahal Rasulnya 25 yang disebut namanya. Kitabnya hanya kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. 4. Loh, kok bisa Rasulnya banyak? Iya kan kolaborasi. Lagi pula Rasulnya ada daker, ada daerah kerja bersamaan. Rasulullah lebih dari 1, tapi ada daker. Contoh, Nabi Lut, dakernya 2 kota saja, Sodom dan Gomori. Sebelahnya itu dakernya Nabi Ibrahim, bersamaan. Nabi Ibrahim Palestina. Itu. Lalu ada 1 kota lain, kota bisnis. Itu kota bisnis. Itu Nabi Syuaib. Bersamaan itu. Yang agak besar sedikit, tapi tetap aja lokal, Nabi Musa. Itu seluruh Mesir. Difokuskan kepada Bani Israel di Mesir tadi. Semuanya bersamaan waktunya. Ada yang lebih senior. Relasinya, kadang-kadang relasinya adik kakak. Itu Harun dan Musa. Atau ayah anak, Daud Sulaiman. Bapak dan anak. Gitu kolaborasi. Atau sama-sama pengurus masjid. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, putranya Nabi Yahya. Lalu ada Nabi Yahya itu, Nabi Zakaria itu ketua DKM. Pak Imron imam tetap. Masyarakat. Nabi Zakaria jadi nabi, punya putra Nabi Yahya. Pak Imron nanti punya anak. Itu Siti Maryam. Lalu anaknya melahirkan Nabi Isa. Itu kira-kira. Jadi lingkupnya terbatas. Ada daker, saya sebut daker saja. Itu kita supaya terbayang gitu. Nabi Muhammad universal. Kalau Nabi lain begitu wafat, ada yang menggantikan atau bersamaan. Nabi Muhammad, nabinya boleh wafat, ajarannya berlanjut.
Kenapa? Memang tidak ada pengganti. Lalu seluruh dunia. Gitu. Nah, berdasarkan cerita saya ini datanya dulu, lalu muncul pertanyaan Pak Bahagia. Gimana kalau ditemukan, oh dalam agama Buddha ternyata ada gambaran tentang nubuah. Dalam agama Konghucu digambarkan tentang gimana Lao Tzu itu sebetulnya Tuhan yang satu. Retro. Lalu kita simpulkan, Lao Tzu Nabi. Hindu agama Tauhid. Itu namanya GR. Nggak gitu dong. Jangan berdasarkan kesimpulan. Seseorang jadi Nabi itu Allah yang menentukan. Bukan kamu. Nggak ada. Kamu tuh menerima saja. Gitu. Seseorang jadi Rasul. Bukan pilihan kamu. Seorang jadi Rasul itu tahapnya dipilih, dipilih, ditentukan, diangkat, diberi tugas, diberi wahyu, gitu kan. Semuanya Allah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah yang mengangkat, Allah yang memberi wahyu, Allah yang beri tugas, Allah. Dah ada Nabi itu petugas partai, nggak ada. Pilihan rakyat tidak ada. Oh. Jadi, tidak bisa disimpulkan. Contoh, dalam Al-Quran ada tokoh, diabadikan menjadi nama surat ke-31. Namanya Luqman. Disebut Al-Hakim, karena pandangannya bijaksana. Bisakah serta-merta disimpulkan beliau seorang Nabi? Padahal namanya diabadikan dalam Al-Quran. Semua kita diminta untuk mempelajari dan mengikuti nasihatnya. Kurang apa Allah memberikan penghargaan? Kurang apa Allah memberikan apresiasi? Diabadikan dalam Al-Quran. Ada 9 nasihat Luqman yang harus dipatuhi. Jangan menyekutukan Allah, jangan meninggalkan sholat, rendahkan suara, bangun kolaborasi. Semuanya nilai-nilai akhlak terpuji. Bisakah kita simpulkan Luqman seorang Nabi? Bisakah kita simpulkan Luqman seorang Rasul? Tidak boleh sotoy, itu wewenangnya Gusti Allah. Apalagi sekadar membaca manuskrip, apalagi sekadar membaca informasi dari buku kuno, sama sekali tidak jadi dasar yang kokoh untuk menyimpulkan itu. Kalau menduga boleh, boleh jadi awalnya itu mungkin termasuk Nabi yang tak disebutkan namanya. Boleh, sampai di situ boleh. Tapi tidak jadi dasar, tidak jadi keyakinan, tidak jadi kesimpulan yang absolut. Kalau bingung, lebih baik gak usah menyimpulkan daripada menyimpulkan nyerempet bahaya. Gitu. Begitu Pak. Alhamdulillah. Gitu. Lagi pula ngomongin gitu juga tidak akan menambah kesolehan. Andai kata kita tidak belajar agama Hindu, tetap kita akan jadi orang yang soleh. Aman kalau tidak belajar agama Hindu, kemudian tiba-tiba kesolehan kita turun, enggak. Gitu. Tapi kalau dipelajari dengan penuh tepat, jadi bisa mendatangkan manfaat. Tapi kalau tidak tepat, bisa menambahkan bencana. Gitu kira-kira. Iya. Agak panjang gitu karena tapi mudah-mudahan tergambar. Nanti ada lagi silakan yang mau bertanya. Ibu. Ada? Oh boleh, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, yang tadi digambarkan itu kan manusia, lisan, tunggal, anas, al-bashar, 3 komponen itu. Kalau yang utama dari bukan ini bukan tingkatan ya, bukan tingkatan manusia itu adalah al-insan, ada al-bashar, ada juga anas. Tapi yang sering disebut misalnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kan tugas manusia hanya beribadah gitu. Insan di situ kan. Allah menciptakan jin dan manusia, anas itu bisa insan di situ. Iya. Nah, makna insan di situ. Insan di situ. Nama saya dari tingkatan itu mana yang lebih
tinggi, yang lebih tinggi derajatnya di mata Allah, sehingga kita bisa mengukur kita ini sosiologis atau biologis apa yang bisa, yang ketiga komponen tadi gitu, yang lebih ininya, yang lebih dekatnya itu, Prof. Baik, saya punya kesan bukan gradual, bukan tingkatan, tapi sistemik, terpadu. Aku makhluk biologis, aku memiliki psikologi, aku berada di dalam konteks sosiologis. Jadi ketiga-tiganya terpadu dalam kesadaran kita. Karena kita tidak bisa dibedakan aspek fisik, tapi tidak bisa dilepaskan dengan aspek dalamnya. Gitu. Jadi ketiga itu tidak dalam kerangka tingkatan, tapi dalam kerangka terpadu, terintegrasi dalam sebuah sistem diri kita. Nah, kita bisa nggak membedakan sekarang? Aku, kalau dibedakan bisa. Ini ketika makan, aku sedang melakukan fungsi biologis. Ketika minum, biologis. Ketika berjalan, biologis. Ketika aku menghirup udara segar, biologis. Kebutuhan. Tapi apakah tidak terbawa aspek psikologinya? Apakah tidak terbawa aspek sosiologisnya? Terbawa kan? Bersamaan, terpadu. Nah, itu. Karena itu kalau ditanya mana yang paling mulia, ada komponen lain. Tadi inna akramakum indallahi, kamu dengan kesadaran biologismu, dengan kesadaran psikologi, dengan kesadaran sosiologis, tapi yang beriman kepada Allah, lalu mendekat, lalu melindungi dirinya dari bencana di dunia dan di akhirat, itu yang oleh Allah mendapat poin akram, lebih mulia. Jadi kemuliaannya berdasarkan imannya, berdasarkan kualitas ibadahnya, berdasarkan tanggung jawab sosialnya secara sosiologis, gitu. Bukan berdasarkan gradualnya, Basar lebih rendah, Insan lebih tinggi, Anas lebih tinggi, tidak. Nah, kalau mengukur tentang tingkat, bukan itu kategorinya. Ada, boleh saya sebutkan sedikit, tertinggi itu nabiyin, nomor 1. Di bawahnya siddiqin, nomor 2. Nomor 4, syuhada. Nomor 4, as-solihin. Nomor 5, sabiqum bil khairat. Nomor 6, muqtasid. Nomor 7, tulimul nafsi. Nomor 8, ya'budullah ala harfin, beragama di pinggiran. Gitu. Nah, itu tingkatan. Gitu. Nah, setelah diwujudkan, itu tingkatannya. Kualitas, muttaqin, muhsinin, mukminin, mukinin, itu kualitas. Jadi itu ada grade, ada tingkatan. Tapi kalau yang sedang kita kuliahkan hari ini tidak menggambarkan tingkatan, tapi menggambarkan tentang keberadaan manusia itu memiliki 3 komponen yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Gitu kira. Mudah-mudahan membantu ya kita untuk sama-sama memahami ayat. Demikian. Boleh lanjut lagi? Bapak kita, monggo panjenengan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Kalau agama Nasrani adalah agama samawi dari Allah, yang kemudian setelah 400 tahun Nabi Isa meninggal, itu terjadi penyimpangan, jadi menjadi trinitas. Lalu kemudian saya tanyakan, apakah agama Hindu juga dulunya agama samawi? Apakah agama Hindu kita beda? Apakah dulu samawi? Tapi kan dia ada dewa Brahma, Siwa, Wisnu. Apakah itu penyimpangan dari agama sebelum dari agama Hindu setelahnya, atau memang itu bukan agama samawi dari Allah ya? Karena di dalam agama Hindu juga meramalkan bahwa nanti akan pada zaman akhir akan ada
ya disebutkan Nabi Muhammad Ya, supaya ya. semua orang mengikuti. Tapi dia agama Hindu sendiri mengenal kasta dan mengenal Dewa Trinitas. Apakah agama Hindu juga agama Ya, Samawi ya, atau ya. bukan? Kalau Ya. agama Buddha mungkin agama Samawi juga. Ya. Terima kasih Pak Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung dengan pertanyaan Pak Ya, Pak. Siregar ya, Pak Siregar tadi. Saya rujukannya kitab Al-Milal wan Nihal. Tidak dibawa kitabnya. Itu ditulis oleh seorang ulama namanya Asy-Syahrastani. Al-Milal wan Nihal itu kitab ulama yang menulis tentang perbandingan agama atau studi agama-agama. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan agama itu dilihat dari sisi sumber terbagi dua. Agama itu dilihat, tapi dilihat dari sumber ajaran. Ada agama yang memang sumber ajarannya wahyu yang turun dari Allah. Ini disebut agama samawi. Sama itu artinya tinggi atau langit, untuk menggambarkan bahwa berdasarkan wahyu yang berasal dari Allah. Nah, kelompok agama samawi itu dilukiskan 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 Islam. Itu dilihat dari sumbernya. Yang kedua disebut agama ardi. Ardi artinya bumi. Yang dimaksud dengan bumi itu berasal dari budaya. Budaya itu hasil karya, cipta, kreasi manusia. Budaya itu dibagi dua. Ada budaya fisik, ada budaya intelek, 3, ada budaya spiritual. Budaya itu. Nah, agama bumi ini budaya spiritual. Gitu. Jadi ada tokoh yang merumuskan, yang menciptakan. Gitu. Nah, contoh agama budaya itu Hindu, Buddha, Konghucu, gitu. Zoroaster, Majusi, itu contoh agama budaya. Nah, pertanyaan Bapak kan masuk ke agama Hindu. Nah, karena tidak ada sumber, saya tadi jawaban kepada Pak Siregar, jangan disimpulkan itu berasal dari wahyu. Karena kalau menyimpulkan dari wahyu berarti mengakui bahwa agama Hindu diciptakan dari seorang nabi yang menyimpang seperti Nasrani. Tidak. Tapi kenapa ditemukan seakan-akan memberikan isyarat akan ada nabi akhir zaman? Bisa jadi seorang manusia pada awalnya berpikiran jernih. Kejernihannya bisa melahirkan pemikiran, bisa melahirkan rumusan, bisa melahirkan uraian yang mendekati kebenaran. Satu, tapi ini hipotesa. Harus bisa membedakan mana yang jadi ajaran dasar benar, mana yang hipotesa saja, diduga hipotesa itu. Yang kedua, boleh jadi dia pernah mendengar ajaran para nabi, lalu tersimpan dalam memorinya, lalu dituangkannya. Kan agama Hindu agama yang tua. Boleh jadi penggagas pertamanya mendengar ajaran Nabi yang turun di India. Berdasarkan mendengar saja atau menyimak saja, tapi tidak bisa disimpulkan serta-merta, oh itu wahyu. Tunggu dulu. Gitu. Jadi bisa saja setinggi-tingginya tetap saja berasal dari produk manusia. Produk manusia tertinggi itu pikiran, lalu kemudian intuisi, kepekaan rasa yang dilihat, lalu kepekaan rohani, bisa manusia mencapai semua itu. Tapi lagi-lagi jangan kagum dulu, itu
Jangan GR dulu, jangan cepat-cepat simpulkan. Oh, itu Nabi tuh. Kenapa begitu cepat urusan Nabi disimpulkan? Gitu. Berarti belum mendalami Al-Quran yang membimbing tentang bagaimana bersikap terhadap Nabi. Padahal itu bagian daripada keimanan, toh. Kan iman itu ada iman kepada para rasul, iman kepada kita. Gitu kira-kira. Nah, seharusnya nih membimbing kita supaya dua hal. Satu, berhati-hati, ikhtiyatan, hati-hati. Dua, tentu saja kita bisa menentukan sikap yang tepat. Gimana sikap yang tepat? Agama Hindu bukan agama wahyu, tepatnya. Tetapi bisa saja ada percikan-percikan ajaran yang mendekat, yang beririsan dengan ajaran para nabi. Begitu yang bisa kita simpulkan. Terima kasih. Ini kuliah studi agama-agama nih. Saya kebetulan saya suka baca saja. Terima kasih. Baik, alhamdulillah karena waktu juga sudah hampir jam 6. Kita cukupkan sekian dulu Pak ya, kita akhiri. Alhamdulillah dan demikian kita akhiri pengajian ini dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan untuk memimpin doanya. Terima kasih. Hadirin, kita membaca doa kifarat baris bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Absen atas tausiahnya. Dan demikian berakhirlah pengajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali pada pengajian berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau sikap kami yang kurang berkenan. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.